acara gamtek, bukan gambar teknik, tapi Guma Ramadan mahasiswa teknik. Ya ini acaranya emang udah tiap tahun ya dari FPC Bruni. Cuman mungkin yang baru dari tahun ini namanya baru, mungkin sama kemasannya juga baru. Dibuka dengan agenda nonton bareng dan udah film gitu. Kemasannya lebih menarik kan. Terus dibuka dari sama nonton bareng gitu. Ini udah mulai tapi baru sambutan gitu. Nggak apa-apa kan? Ya. Namanya anak-anak kurang konsepnya. Ya oke. Mungkin Gamtek kali ini ya ada 3 rangkaian agenda ya. Dimulai dari hari ini nobar, sama nanti ada tanggal 24 hari Jumat itu ada workshop ya, kebakaran di tempat warga kebakaran kemarin di WJ. Lalu yang terakhir itu hari Ahad ada buka bersama ya bareng anak yatim piatu. Ya mungkin ya kita juga disponsori sama Lasnas BSN sama Lasnas gitu. Ya teman-teman nanti bisa terus standby gitu mengikuti acara Gamtek ini sampai Ahad nanti istiqomah gitu ya. Karena nih bulan Ramadan nih kita nyari banyak pahala ya. Nyari banyak pahala, apalagi nih agenda yang bakso sama santunan ini ini yang bikin pahala kita tambah gitu. Ya mungkin itu sih ya, dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurina waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil wa ala rasulillah. Amma ba'du. Allah Ta'ala di kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan video secara bersyukur pada Allah Ta'ala karena berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga dalam keimanan yang masih menyala gitu ya. Karena bulan Ramadan ini begitu banyak peluang kita untuk melakukan kebaikan. Ya kita Ramadan ini dengan baik. Alhamdulillah Allah masih mengingatkan kita barang kita sehingga kita masih bisa menjalani Ramadan ini dengan baik. Kemudian salam-salam semoga tercurah pada Nabi kita dan Muhammad SAW dan juga para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya, semoga selalu istiqomah hingga akhir nanti. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua yang hari ini hadir gitu ya, meramaikan agenda Gamtek. Ini agenda Gamtek ini adalah agenda perdana gitu ya, karena sebelumnya itu namanya bukan Gamtek, sebelumnya itu namanya adalah Racer gitu ya, Racer. Oh, sekarang namanya Gamtek. Dia Ramadan anak teknik, mahasiswa teknik. Ini insya Allah akan jadi brand utama. Brand yang insya Allah akan dilakukan lagi oleh penulis-penulisnya. Makanya ini agenda pertama ini harus diramaikan supaya nanti akan menjadi brand-brand berikutnya. Gamtek ini ya bukan sekedar mata kuliah yang sering dikerjakan gitu ya, tapi Gamtek ini menjadi ajang kita untuk bersama-sama mengisi bulan Ramadan ini. Ya. Mengisi Ramadan ini dengan baik, dengan penuh dengan manfaat gitu ya. Karena barang siapa khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan kita mesti semangat dalam mengejar yang namanya manfaat gitu ya. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah terhadap apa yang manfaat bagimu. Kita bertolong kepada Allah dan janganlah kamu lemah gitu ya. Nah, insyaallah pada Gamtek tahun ini gitu ya, ada 3 rangkaian agenda. Yang pertama adalah udah film dan nobar yang hari ini kita adakan gitu ya, tentang film tanda tanya. Kemudian teman-teman, Ramadan kita ini nggak kita lakukan begitu aja ya. Kita berusaha untuk mengisi Ramadan ini dengan penuh dengan manfaat dan juga berisi dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Kalau kita mungkin nonton dia nggak hanya sekedar memuaskan keinginan kita aja gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang kita punya goal gitu ya, film ini nggak cuma kita tonton doang, tapi juga kita maknai dengan baik. Karena zaman sekarang ini banyak banget penyimpangan pemikiran gitu ya. Kita tahu bahwasanya beberapa minggu yang lalu gitu ya, ada kasus penggerebekan warung ya, warteg ya, dengan dalih yang namanya toleransi. Akhirnya apa? Produk-produk syariah
penggal gitu kan. Karena adanya kasus seperti ini dijadikan tumbal untuk memenggal perda syariah ya. Atau masalah toleransi yang lain gitu ya. Apalagi pokoknya banyak ya penyimpangan seperti itu yang sebenarnya kita bisa pelajari dari film ini gitu ya, film Tanda Tanya ini. Karena kalau misalnya kita nonton gitu aja tapi nggak dibedah, takutnya kita terbawa oleh arus pemikiran Ghazali Fikri. Kita mesti menjadi orang yang bisa counter intelijen gitu ya. Kalau misalnya kita nih lagi diserang sama intelijen, pemikiran-pemikiran yang lain gitu, kita mesti bisa counter melawan pemikiran itu, sehingga kita nggak terbawa ya arus itu. Nah makanya Ramadan tahun ini kita pengen mengisi itu supaya kita nggak terbawa ya arus itu. Kita menjadi muslim yang tangguh gitu ya, yang bisa menangkal pemikiran-pemikiran yang dari asing gitu ya, sehingga Islam kita ini semakin kuat gitu ya. Nggak kayak kerupuk ya, ketika digoreng melompong gitu ya, atau kena angin melompong gitu. Kita Islamnya adalah Islam yang kuat. Digoreng enak. Nah, yang kedua adalah bangsa korban kebakaran. Kita tahu bahwasanya beberapa waktu yang lalu ada musibah gitu ya, musibah yang menimpa tetangga kita yang ada di samping WJ, yaitu Kampung Laskar gitu. Maka pada Ramadan kali ini kita pengen ada nilai-nilai kemanusiaan gitu ya, sosial. Apalagi kita sebagai organisasi muslim ya, bahwa muslim itu adalah saudara. Ini nama mukminun ikhwah. Setiap mukmin itu adalah saudara. Maka kalau misalnya tetangga kita lagi kena musibah, kita diam aja, maka itu bukan saudara, bukan Islam namanya. Maka di Ramadan tahun ini kita pengen mencoba untuk berbagi kebaikan, berbagi dengan teman-teman kita yang kena musibah. Terakhir ada santunan dan buka bersama dengan anak-anak yatim piatu gitu ya. Bahwa Nabi kita sendiri adalah seorang yang yatim piatu, yatim. Maka kita harus menyayangi anak-anak yatim gitu. Dengan cara kita santunan, kemudian kita buka bersama mereka, memberikan kebahagiaan pada mereka semua gitu ya. Nah, saya berdoa semoga rangkaian agenda Gamtek ini berjalan dengan lancar gitu, sampai akhir nanti. Kemudian saya juga mohon maaf jika dari kami maupun panitia terdapat kekurangan dalam menjadikan agenda, kemudian dalam perkataan dan perbuatan kami mohon maaf. Dan saya lagi terima kasih banyak kepada sponsor kami gitu ya, kerjasama kami yaitu pada Lasas BSM dan juga Basnas yang telah memberikan bantuan berupa dana maupun materi gitu ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada para hadirin yang hari ini datang. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan semoga tadinya kalian di sini gak sia-sia gitu ya, bahkan bisa mengisi Ramadan kita semakin bermanfaat lagi. Kurang lebih mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia tidak hidup sendirian di dunia ini, tapi di jalan setapaknya masing-masing. Semua jalan setapak itu berbeda-beda, namun menuju ke arah yang sama, mencari satu hal yang sama, dengan satu tujuan yang sama, yaitu Tuhan. Kapan gue belajar? Belajar apa, Pi? Belajar hidup. Belajar jadi wong lanang sing ngerti keluarga. Ngerti gue? Aku ki bojo, bapak, masing payah loh. Gitu ya. Mending kamu cerain aku. Cari bojo sing sehebat kamu. Abi buka dong pintunya. Harusnya papi yang belajar ngertiin anak. Pernah toh papi nanya aku maunya apa? Aku cerai dari Mas Panji, bukan karena aku mengkhianati kesucian perkawinan. Dan aku pindah agama, bukan karena aku mengkhianati Tuhan. Tuhan itu adalah Allah. Dia Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allahu Akbar. Yesus menyembuhkan saya. Dia juga janji mau nyembuhin saya. Menu lebih milih nikah sama Soleh hanya karena dia taat beragama. Taat tok. Apa adalah Joben kok? Sipit. Teroris aku tuh mau
ngerti lo kepada kamu, keluargaku, anakku, agamaku. Dia ngomong lanang. Woi, masuk. Mbak berani ngambil langkah besar dalam hidup Mbak. Sementara saya nggak kemana-mana Mbak. 10 tahun saya jadi aktor Mbak, cuma jadi figuran doang. Apa itu Islam, Pak Ustadz? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الإخوة أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mohon maaf, Ana terlambat sekali. Harus selesai satu-satu. Nanti dari sini juga Ana harus ke Insis. Tapi tugas yang dibebankan ke Ana sore ini ya cukup menarik juga, yaitu disuruh jadi komentator film ya. Film ini kan udah lama ya. Film tahun berapa nih? 2011 kan? Ini 2016, udah 4 tahun setengah. Ala kulli hal, saya baru selesai nontonnya tadi jam 9. Ya, sambil nonton saya coba lihat temuan-temuan apa yang Ana peroleh dan menurut Ana perlu dibahas di dalam majelis ini, dikaitkan dengan tema toleransi ya. Kita kaitkan atau tema bagaimana konsep kita dalam bertoleransi kepada orang-orang non-muslim. Dan antum semuanya adalah tentunya mas'ul di dalam dakwah ini sebagiannya, dan antum tentu saja dan kita semuanya bertanggung jawab untuk nasrul fikrah. Baru lihat trailernya ya. Coba antum saksikan nanti. Film ini diawali dengan setting rumah ibadah. Awalnya adalah justru rumah ibadah Nasrani dengan lonceng. Dan kemudian dilanjutkan dengan rumah ibadah kita, masjid. Dan kemudian rumah ibadah apa istilahnya? Kelenteng ya. Rumah ibadah Konghucu mungkin ya. Nah, yang menarik Anda nggak memperhatikan itu biasa aja rumah ibadah kita lihat bersama-sama. Tapi kalau antum lihat rumah, ketika sutradara menggambarkan rumah ibadah Nasrani, itu syahdu dengan khas daripada ibadah mereka. Ya, ada lonceng, ada apa khas. Bagi kita lonceng haram, tetapi itu khas bagi mereka. Kedua, ketika diputarkan image kelenteng, maka kemudian Ana lihat juga sahdu khas film. Cek satu, khas film-film Cina ya, film-film Kanton, jelas. Tapi di antara kedua rumah ibadah itu ada rumah ibadah kita, masjid. Yang menarik adalah background musiknya. Background musiknya mengingatkan Ana kepada film PKI. Menyeramkan, gitu ya. Antum lihat, jadi seakan-akan rumah ibadah kita ini menyeramkan. Itu yang Ana tangkap dari pilihan soundtracknya. Dan kemudian tiba-tiba ada slide ketika masuk itu adalah di masjid dilarang tidur. Nah, itu yang disorot ya. Jadi seakan-akan orang Muslim itu memang banyakkan tidur di masjid. Ya, tetapi yang lebih mengesankan Ana adalah background musiknya, yaitu background yang menyeramkan dan mengingatkan saya pada film PKI ketika malam-malam tentara PKI, tentara Kostrad ya, Cakrabirawa itu masuk kepada rumah-rumah jenderal-jenderal kita, gitu ya. Itu yang Ana lihat. Dan lebih khusus lagi suara itu
menjadi berkesan karena kemudian dia lebih kental ketika ditampilkan ada orang sholat berjamaah di slide 20 menit atau 30 menit kemudian. Jadi 30 menit kemudian ada lagi nanti kisah di mana yang orang Cina yang mengaku sebagai orang Cina, dia menjuluki adanya 3 orang muslim yang sedang mau. Saya merasa bahwa ketika menonton film ini saya sebagai muslim merasa rendah. Tidak ada ciri-ciri kecerdasan dari seorang muslim itu tampil di dalam film ini. Kok saya bisa ngomong begitu? Ya bisa-bisa aja karena ini negeri demokrasi kan. Pertama, sosok pertama adalah sosok seorang suami yang istrinya pindah agama. Ke mana? Ke Katolik. Udah pada nonton? Udah. Suaminya ini tidak punya pekerjaan. Kerjanya sebagai pemain drama, betul? Dia bisa memberikan nasihat-nasihat agama, tapi dia nunggak kos 4 bulan. Ya kan? Dia nunggak kos 4 bulan. Tiba-tiba dia keluar dari kos-kosan tanpa diceritakan, itu melarikan diri, digambarkan sebagai perokok. Muslim itu perokok. Tetapi sosok non-muslim tidak ada yang digambarkan sebagai perokok. Saya jadi bingung, apakah rokok itu terkait dengan muslim? Ya. Itu yang membuat saya pertama mengalami persoalan. Berikutnya masih dalam poin 3 ini, saya ingin sebutkan bahwa si orang yang istrinya tadi pindah agama,